Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Septian Lubis dalam podcast Septian Lubis. Nah, kali ini temanya adalah tentang personal diri ya. Dan kalau Anda hari ini yang mendengarkan podcast saya adalah mahasiswa, maka jangan pause atau jangan tinggalkan podcast saya karena ini pas banget untuk Anda. Ya, temanya hari ini adalah berikut side job yang tepat buat mahasiswa. Mahasiswa bagi saya ya adalah masa depan bangsa. Negara ada di tangan mereka. Bagaimana kondisi negara ke depannya itu ada di tangan mereka. Mahasiswa itu muda, cerdas, penuh antusias, dan masih memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk mengeksplor dunia ini, untuk bereksperimen dibandingkan kami ini yang sudah berumur. Kami atau saya ya. Ya begitulah. Oke, fase abnormal mereka adalah fase proses bertumbuh dalam menentukan pilihan karir dan impian yang tepat. Berjalan tetap, melangkah tetap walau sambil mencari pencarian jati diri. Jadi nih, mahasiswa nih banyak yang sebenarnya beraktivitas di hobi mereka hari ini, tapi sebenarnya masih berpikir untuk mencoba hobi yang baru. Nah, itu contoh dari hobi. Ya sama seperti kita kan mungkin ada yang sedang pacaran atau mencari jodoh gitu kan. Sedang menjalani sebuah hubungan relationship dengan seorang woman gitu ya. Tapi berpikiran untuk mencari, aku mungkin pengen tipikal cewek yang seperti ini dan lain. Nah, jadi itu kondisi yang sedang dialami oleh mahasiswa sekarang, mindset complicated itu yang terjadi. Merasa hari ini adalah jati diri dia, ini aku banget nih, tapi ternyata dia masih mengintip jati diri orang lain. Nah, jika kalian seperti itu tidak segera menemukannya, saya khawatir sampai akhir hayat hanya menjadi sebuah penyesalan di hari tua. Seperti itu. Sering banget nih, saya diundang untuk mengisi kelas atau seminar di kampus-kampus ya di Kota Medan. Kampus-kampus Bonafit nih. Nah, ketika saya bertanya nih, apa sih yang menjadi kendala? Ternyata kendala pertama mereka adalah pencarian jati diri. Nah, saran saya, jati diri jangan dicari, tapi harus teman-teman temukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kendalanya apa coba? Keuangan. Karena dalam mencari jati diri atau menemukan jati diri, mereka butuh cost yang besar, budget yang besar. Ya. Jadi dua permasalahan. Yang pertama adalah mencari jati diri, kedua tentang keuangan ya atau finansial. Ya, saya pun berada di posisi yang sama saat seumuran teman-teman. Tuh, seumuran Anda tuh saya berada di posisi yang sama. Jadi bukan kamu aja yang ngalamin masa tersebut, tapi saya juga pernah. Tapi itu yang justru saya salutin loh. Itu yang justru buat saya bangga ya. Dari keluarga yang bercukupan, berani untuk kuliah demi masa depan yang lebih baik ya. Itu adalah sebuah semangat, antusiasme, ambisi yang luar biasa. Jadi walau pas-pasan mereka tetap mau belajar ke kampus, saya baru belajar gitu ya. Tapi itu yang buat saya sangat terharu dan sangat salut loh buat kawan-kawan mahasiswa ya. Tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan mahasiswa. Nah, dan kalau itu masalah uang, maka saya akan beri solusinya. Nah, kalau itu masalah jati diri, gampang. Teman-teman bisa tes Steven, kalau perlu saya bantu. Ya, tes Steven untuk menemukan di mana sebenarnya bakat Anda. Nah, kalau masalah uang, ini saya jabarin nih solusinya, kawan-kawan. Oke, siapkan secangkir gelas. Maksudnya Anda minum dulu, ya, biar tidak terlalu tegang. Baik, Anda yang hari ini mahasiswa, apa sih side job yang tepat bagi mahasiswa agar bisa menambah income tanpa harus mengorbankan jam kuliahnya, tanpa harus mengorbankan aktivitas-aktivitas di kampusnya. Nah, yang pertama, ambil kertas dan catat. Yang pertama adalah jadilah reseller atau afiliator. Nah, teman-teman, ketika saat ini saya tanya nih ya pada teman-teman yang hari ini mendengarkan podcast saya. Anda dulu saat SD, ketika ditanya sama guru, ada nggak cita-cita yang pengen jadi seorang dokter? Pasti kalau nggak diri Anda, kawan-kawan Anda angkat tangan. Tentara, kalau nggak diri Anda, pasti kawan-kawan Anda angkat tangan. Polisi, begitu juga sama. Tapi ada nggak ini tanya ketika ada yang mau jadi sales, pasti nggak ada tanda tangan. Ada yang mau jadi cleaning service, pasti nggak ada tanda tangan. Benar nggak? Benar, karena kita tahu bahwa sales adalah pekerjaan yang sangat rendah gitu ya, tanda kutip rendah gitu. Nah, itu hanya ada dalam pikiran Anda saja. Kalau Anda tidak berpikir demikian, berarti Anda sudah bermental kaya. Ya, saya acungi jempol. Nah, kawan-kawan, kalau teman saya adalah seorang sales, tapi pendapatan bulanan itu 2 digit loh. 2 digit, 4 kali lipat dari pendapatan saya ketika saya menjadi seorang manajer operasional. Tuh, kebayang.
Makanya dari sekarang mulai asah skill kawan-kawan untuk belajar berjualan. Karena dengan berdagang atau berjualan ya kata hadis Rasulullah, 9 dari 10 pintu rezeki terbuka. Jadi jangan gengsi. Cara ini jauh lebih baik dibandingkan Anda bekerja paruh waktu, mengorbankan jadwal kampus Anda, kecapean, kehabisan tenaga sehingga Anda nggak bisa belajar. Tapi kalau Anda berjualan, apalagi Anda mengasah skill Anda menjadi reseller online, berjualan online ya, itu hanya by WA. Ketika ada orderan Anda proses, Anda bisa sambil belajar, sambil mendengarkan guru Anda menjelaskan. Ya, Anda tidak membutuhkan mengorbankan waktu yang banyak, tinggal proses kerja dikit hanya by WA, tek antar ke JNE atau panggil gosen, udah kirim produk Anda, habis itu udah selesai. Ya, nah, jadi kalau hanya menjual 1 produk, 3 produk aja, itu udah sama kayak Anda bekerja paruh waktu loh kawan-kawan. Kerja paruh waktu berapa lah? Paling hanya 70.000 per hari. Ketika Anda ngejual 3 produk, saya yakin Anda udah dapat untung kurang lebih 80.000 bahkan hingga sampai 100.000, kan seperti itu. Dan berapa lama sih kita memproses untuk memproses 3 produk yang dibeli oleh teman kita? Yang WA kita jawab, oke udah selesai, panggil gosen kirim, panggil gosen kirim. Nah, itulah kenapa saya mengatakan bahwa jadilah reseller atau afiliator itu jauh lebih baik dibandingkan Anda bekerja paruh waktu, guys. Nah, ingat, reseller atau afiliator. Apa bedanya, Bang? Itu nanti akan saya bahas di podcast saya berikutnya, tapi yang pastinya mulailah asah skill jualan Anda. Nah, apa profesi yang kedua adalah menjadi influencer sosial media. Ini loh, di zaman kalian ini, zaman sosial media itu sudah pada level yang expert, saya bilang. Level yang high gitu. Kalau kami dulu, zaman saya sendiri, masih Friendster ya. Ya, yang paling keren lah dibandingkan zaman-zaman saya dahulu. Nah, jadi Anda hari ini sudah berada di dunia yang dimana berserak aplikasi sosial media. Nah, apalagi dengan perkembangan fitur smartphone, saya yakin Anda akan menjadi penggiat sosial yang positif selama Anda memang positif. Tapi kalau tidak, makanya sekarang itu personal branding itu dilihat dari sosmed ya. Oh ya, apa profesi dia? Profesi Septian adalah seorang trainer. Coba lihat sosial media, disitulah nampak terdokumentasi segala kegiatan-kegiatan. Nah, makanya dari sekarang Anda sudah harus membangun personal branding Anda pengen jadi apa ke depannya. Nah, di mana nanti semua gambar atau konten-konten yang Anda posting di Instagram Anda, di Facebook Anda itu bisa menjadi sebuah album personal brand diri Anda sendiri. Ya, nah, profesi influencer adalah cara yang tepat untuk mendapatkan income melalui endorse dan iklan, ya, adalah cara yang tepat untuk mendapatkan income melalui endorser dan iklan. Di samping itu juga kalian ikut mendukung pertumbuhan UMKM di sekitar kalian. Nah, sekarang pemasaran itu akan lebih efektif menggunakan influencer, tidak lagi pakai artis. Ya, kenapa? Karena orang udah tertanam dalam mindset orang bahwasanya artis itu cuma acting gitu ya. Nah, tapi kalau kawan aku SD mengendorsekan, kita pakai sepeda motor nih, ya aku udah pakai ini sepeda motor nih, keren banget, bisa masuk naik turun di Takengon, bisa masuk becek di Tanjung Anom misalnya. Wah, itu kan udah menginflus, mengadvokat produk sehingga kita terinflus untuk membeli kereta yang dia pakai itu tadi atau yang dia tawarkan itu tadi. Nah, makanya dengan influencer itu lebih bagus untuk menginflus atau mengadvokat produk dan budgetnya lebih rendah dibandingkan harus menggunakan artis. Nah, sehingga semakin banyak influencer, semakin baguslah pertumbuhan UMKM dalam melakukan pemasaran produknya. Seperti itu. Semakin banyaklah UMKM yang bertumbuh gitu. Penjualan UMKM bagus, UMKM tidak memerlukan budget yang besar. Ya, jadi artinya apa ya? Bukan dibayar murah ya, tapi disesuaikan ya. Rata-rata kan sekali posting ada yang 50.000, ada yang 30.000, ada yang 100.000, kan seperti itu. Nah, itu udah lumayan kan daripada Anda harus bekerja paruh waktu dengan gaji 70.000 per hari. Tapi teman-teman tidak fokus untuk kuliah. Ingat, yang pertama jadilah reseller atau afiliator, yang kedua jadilah influencer sosial media. Tuh, makanya sosmed itu Anda pakai. Smartphone Anda hari ini Anda pakai. Jangan pemalu, jangan bingung atau habis bingung, Bang, masih mencari jati diri, Bang, jadi takut mau posting. Saya bilang, gamers aja sekarang udah banyak duit gitu ya. Anda harus, ya terserah apapun yang menjadi hobi Anda hari ini, jadikan itu sebagai personal brand untuk meningkatkan follower Anda sehingga Anda bisa menjadi sebuah influencer yang dibayar. Oke, nah yang ketiga adalah freelancer sesuai passion. Nah,
Sekarang di era teknologi informasi ini banyak beberapa akademisi, motivasi dan para pengusaha yang sedang bertumbuh-tumbuhnya, teman-teman. Nah, tapi karena mereka itu sedang dalam fase bertumbuh atau baru lahir, ya, mereka belum siap untuk gaji karyawan, tapi mereka membutuhkan bantuan, membutuhkan tenaga ahli atau non ahli lah yang bisa kita bilang, ya. Nah, kenapa mereka belum bisa untuk menggaji? Karena mereka masih startup gitu. Masih hanya sebuah ide yang direalisasikan, masih hanya sebuah gagasan yang mencoba untuk direalisasikan, ini diterima pasar atau enggak, ya. Kan seperti itu tuh. Nah, disinilah peluang mahasiswa, ya, ada peluang peran ini untuk membantu mereka. Ya, makanya tadi disebut sebagai freelancer, kawan-kawan. Ya, nah, mahasiswa yang punya bakat di situ, ya, yang masih besar semangatnya, kan gitu. Mungkin ya dibayar tidak terlalu mahal ya sebagai tenaga ahli. Mungkin dibayar murah gitu. Mungkin 50.000 atau berapa. Tapi itu juga sudah lumayan kan, kawan-kawan. Nah, artinya bedanya freelancer dengan menjadi karyawan di paruh waktu, Anda tidak ditekan-tekan. Anda bisa mengatur kapan Anda bisa mengerjakan itu dan kapan selesainya. Anda bisa mengatur, ya, kalau si pengusaha atau si motivator atau si akademisi yang setuju, saya bisa selesaikan ini mungkin dalam waktu 3 hari. Kalau dia setuju, ya udah, oke, deal, produk, kan gitu. Nah, tapi kalau Anda jadi karyawan paruh waktu, mana bisa, Anda harus diatur dong. 8 jam kerjanya harus selesai hari ini harus selesai hari ini, kan seperti itu. Nah, contoh apa ya Bang freelancer, ya? Freelancer yang sesuai passion, ya. Anda bisa menjadi seorang desain grafis. Nah, Anda bisa menjadi juru ketik, Anda bisa menjadi tim survei dalam pembuatan karya ilmiah, relawan, dan banyak lagi. Sekarang apa yang menjadi passion Anda? Gitu loh, kawan-kawan. Ya, nah, ada beberapa akademisi yang membutuhkan voice, ya, membutuhkan suara pihak ketiga dalam menjelaskan sebuah karya ilmiah, menjelaskan sebuah story, dongeng. Dia bisa ngebuat dongeng, tapi dia nggak pede gitu. Nah, mungkin di sini ada Anda yang passionnya tukang cerita atau suara Anda bagus, Anda bisa menjadi suaranya, kan seperti itu, ya. Jadi banyaklah, ada desain grafis, ada video editor, ya. Itu kan sesuai passion Anda. Nah, yang membedakannya dengan Anda bekerja sebagai paruh waktu adalah Anda bisa ngatur. Misalnya, Bang, aku butuh video editor nih Bang. Lalu Anda menjawab, oke, saya bisa Pak, gitu. Oke Bang, ini ada video yang harus didesain untuk video karya ilmiah PKL saya di daerah pelosok. Mungkin kata dosen tersebut seperti itu kan. Nah, saya butuh ini dalam waktu kurang lebih 3 hari. Nah, terus Anda bilang, aduh Pak, 3 hari saya nggak bisa. Saya bisa ngerjain waktu 5 hari. Nah, kalau dia oke, yaudah deh 5 hari nggak apa-apa. Nah, tuh terjadi negosiasi, terjadi deal-dealan di situ, kan gitu. Tapi kalau Anda bekerja paruh waktu, hari ini harus selesai ya, nggak bisa Pak, saya hari ini nggak bisa selesai hari ini, harus besok selesai. Gila lu, udah lu gua pecat. Nah, Anda akan dipecat dong, seperti itu. Tapi ini paham ya. Nah, jadi apa aja itu profesi sebagai seorang freelancer? Ya tadi juru ketik, lalu modeling, ya, desain grafis, tim survei dalam pembuatan karya ilmiah, relawan, dan banyak lagi. So, gimana? Tendang nggak nih podcast saya hari ini pada diri Anda? Ya, semoga tendang lah. Dan saya ucapkan kepada seluruh teman-teman mahasiswa agar keep moving, keep growing. Jangan jadikan sesuatu sebagai kendalamu dalam meraih impianmu, karena bangsa, negara ini ada di genggamanmu, di genggamanmu untuk kedepannya. Salam dari saya, Septian Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.